Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai estetika dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian estetika dan kaidah hukum Islam, kemudian estetika dalam hukum Islam dan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Poin yang pertama adalah pengertian estetika. Kata estetika berasal dari kata estesis yang artinya perasaan atau sensitivitas. Estetika adalah ilmu keindahan atau ilmu yang mempelajari keindahan dan kecantikan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan adalah nilai estetik. Estetika adalah nilai-nilai tentang indah dan jeleknya sesuatu. Perasaan estetis disebut pula sebagai perasaan keindahan. Poin yang kedua adalah estetika dalam hukum Islam. Hukum Islam juga memiliki nilai-nilai estetika. Keindahan dan keistimewaan ini menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, serta dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Estetika dalam hukum Islam antara lain, yang pertama, hukum Islam itu mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Hal ini dapat diketahui dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7. Yang kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadahan, serta mewujudkan keadilan. Yang ketiga, membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rezeki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Yang keempat adalah keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa. Estetika yang kelima, kaum wanita dilepaskan dari kezaliman yang membelenggu hak-hak asasi mereka di zaman jahiliyah. Yang keenam, hukum Islam sesuai dengan akal dan fitrah yang benar. Yang ketujuh, menyamaratakan taklif untuk segala hukum Islam dan segala taklif-taklifnya dibangun atas prinsip persamaan. Semua anggota masyarakat Islam dibebani dengan hukum yang sama. Hukum-hukum dijatuhkan bagi mereka yang bersalah tanpa memandang bulu dan kasta. Yang kedelapan, berdasarkan nilai akhlak dan pertimbangan. Di antara khususiyah dan maziyah hukum Islam adalah bersandi pada akhlak-akhlak yang luhur atau keutamaan-keutamaan yang tinggi dan didasari pertimbangan yang mendalam terhadap sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Kaidah dalam hukum Islam. Pengertian kaidah hukum Islam, kata kaidah secara etimologi berarti asas. Sedangkan terminologi menurut As-Suyuti, kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau general law, yang meliputi semua bagiannya. Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa, kaidah ialah hukum yang bersifat aghlabi, yang meliputi sebagian besar dalilnya. Macam-macam kaidah hukum Islam. Sesuai yang telah disepakati ulama, kaidah itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kaidah asasiyah dan kaidah ghairu asasiyah. A. Kaidah asasiyah, yaitu kaidah yang dipandang sebagai kaidah induk. Kaidah ini dipegang oleh seluruh madhab, yang terdiri atas 5 kaidah. B. Kaidah ghairu asasiyah adalah kaidah yang kedudukannya masih diposisikan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Fuqaha sepakat dengan kehujahan kaidah ini. Kaidah ghairu asasiyah ada 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Yang termasuk dalam kaidah asasiyah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung dan niatnya, atau setiap perkara itu menurut maksudnya atau tujuannya. Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang
yang berbunyi, sesungguhnya amal itu dikaitkan atau bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang telah diniatkannya. Yang kedua yaitu kaidah asasiyah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kata yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan dalilnya. Misalnya, ketika seseorang yang merasa wudunya batal, maka seseorang itu harus yakin dengan kebatalannya. Semisal ia merasakan atau mendengar adanya angin yang keluar. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah ruksyah, yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Ad-dhararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah darurah, yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh mafsadah yang akan berhubungan dengan hifdzu an-nafs atau keharusan memelihara jiwa. Al-'adatul muhakkamah. Adat itu bisa diterapkan sebagai hukum. Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu 1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. 2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus. 3. Tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah Rasul. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.